Oke, Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya, Robi Kristi, perencana keuangan dari Finansialku.com. Kali ini kembali dalam berbagi inspiratif buat teman-teman yang penasaran gimana sih kita bisa naik level dalam hal karir, keuangan, dan seterusnya. Nah, topik hari ini, apa yang dikerjakan hari ini, belum tentu dibayar hari ini. Jadi teman-teman, gue akan ngobrol seorang professional analis ya, dan ternyata perjalanan menuju seorang professional analis itu bukan hal yang mudah. Ya, butuh waktu, effort, dan tenaga ya untuk menjadi beliau seperti hari ini. Jadi gimana nih ceritanya? Pastinya penasaran dong, tapi jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Finansialku dan aktifkan lonceng supaya kamu tahu kapan ada video terbaru dari kita ya. Langsung aja, siang hari ini saya akan panggil Mbak Aini Nurul. Selamat siang Mbak Aini Nurul. Ya, selamat siang Mas Robi dan Sobat Finansialku semua, salam kenal. Woi, apa kabar nih Mbak Aini Nurul? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya masih home sweet home nih ya. Suasana work from home-nya masih kental banget nih background-nya nih. Iya nih Mas, masih WFH kita. Oke, sebelumnya kita mewakili teman-teman ucapin terima kasih nih Mbak Nurul udah meluangkan waktunya untuk sharing untuk Sobat Finansialku siang hari ini. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih juga sudah di-invite kita. Siap. Nih tadi kan saya udah intro dulu nih, teman-teman pasti penasaran nih, gimana sih Mbak Aini Nurul nih bisa dari profilnya seorang tadi math and structure dan akhirnya bisa sampai hari ini sebagai seorang professional analis di salah satu lembaga keuangan. Boleh cerita nggak Mbak Nurul? Silakan. Oke, boleh. Jadi saya ini berkarir itu sudah hampir 11 tahun berarti ya, 11 tahun mulai dari pengalaman saya sebagai math instructor di tahun 2010 saya waktu itu dan masih kuliah juga, jadi saya masih semester 6, tinggal 1 semester lagi, tinggal skripsi. Nah di situ saya udah mulai kerja tuh untuk bayarin biaya kuliah 1 semester saya gitu. Dulu pertama kali kerja itu manajer saya cuma bilang, kamu di sini 2 tahun aja dulu, itu juga nggak akan berasa kok. Bentar skripsi kamu selesai juga 2 tahun udah selesai gitu kata dia. Oh ternyata benar juga ya, malah saya keterusan kerjanya di situ. Nambah setahun lagi jadi 3 tahun. Gitu. Wow. Nah itu apa sih yang membuat kamu tiba-tiba bisa ganti background-nya gitu kan? Tadi dari seorang math instructor, terus ceritanya gimana tuh bisa menjadi analis Nurul? Boleh cerita nggak nih? Jadi waktu itu di tahun ketiga itu saya sempat nyobain Kementerian Keuangan atau perbankan gitu. Nah tapi ada satu bank yang saya emang pengen banget masuk ke situ gitu. Jadi waktu itu kan biasanya kalau misalnya anak-anak baru lulus kuliah tuh pengennya tuh masuknya langsung jadi PNS atau yang kementerian lembaga gitu ya. Nah, betul. Terus saya ikut nyoba. Cuma saya waktu itu paralel, jadi di Kementerian Keuangan saya udah sampai psikotes, terus di tempat yang perbankan syariah itu saya sudah tinggal interview direksi gitu. Tapi saya harus milih salah satu, mau ikut yang mana gitu. Di antara 2 pilihan itu karena jamnya sama, harinya sama. Terus akhirnya saya putusin untuk ikut yang Kementerian Keuangan dulu, karena saya nggak mau nanti menyesal di kemudian hari gitu. Jadi kalaupun saya nggak lulus, yang penting saya udah nyoba gitu. Nah terus ternyata yang ke Kementerian Keuangan gagal di tahun itu, dan kebetulan di tahun itu juga karena saya ngajar berempat, yang satu laki-laki, yang 3 perempuan. Teman saya yang 2 melahirkan bersamaan. Jadi gurunya tinggal 2. Kalau saya keluar, tapi gurunya tinggal 1 gitu. Jadi ya sudah, saya memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu nanti diganti yang lebih baik lah gitu. Saya nggak apa-apa berkorban dulu tahun ini gitu. Akhirnya saya nyoba lagi tahun depannya, hanya ke tempat yang saya mau itu, yang perbankan syariah itu. Saya keterima. Tadi sendiri aku lihat udah melakukan analisa dulu ya, udah banding-bandingin nih kalau ikut Kementerian Keuangan kan probabilitasnya untuk ulang lagi mending dihajar dulu di depan ya. Tapi kalau ODP kan masih ada generasi kedua, generasi ketiga nih ya. Iya betul. Udah analisanya keren nih, keren. Nah betul. Sekarang nih kita flashback nih Mbak Nurul, kan 11 tahun yang lalu kurang lebih di 2009 kan awalnya tadi gajinya itu di kisaran 1,7 juta ya. Berarti kurang lebih di atas UMR ya waktu itu ya Kak ya. Nah, normalnya itu waktu itu menurut dirimu Mbak Nurul itu normal nggak sih fresh graduate di tahun itu dengan gaji sebesar itu ya? Terus kira-kira apa yang ada di pikiranmu waktu ada, oh saya dapat penghasilan pertama 1,7 nih,
Ya, terus boleh tahu nggak apa sih yang dilakukan pertama kali waktu yes gue dapet nih 1,7 juta pertama gue gitu. Ini kan biasa yang pingin tahu nih kan orang yang biasa habis lulus kuliah terus akhirnya masuk dunia kerja kan. Nah, boleh diceritain nggak nih Nurul ini? Ya, waktu itu saya dapat gaji 1,7, saya belum lulus kuliah, masih skripsi kan. Nah, jadi saya ngumpulin uang itu buat bayar kuliah dan kebetulan bayar sekolah adik saya juga gitu. Jadi waktu saya skripsi itu dan sambil kerja, saya udah kenal tuh sama yang namanya reksadana. Nah, jadi saya karena saya punya rencana jangka pendek, saya taruh di RD Pus uangnya gitu. Nah, terus sisanya itu biasanya saya langsung pot-potin tuh gitu. Nanti misalnya nih buat berangkat makan gitu, nanti buat kuliah adik saya, nanti buat makan di rumah gitu udah saya pisahin sih. Tapi pasti pada penasaran kan kira-kira emang cukup ya 1,7 buat kuliah, buat kerja, buat sehari-hari itu emang cukup gitu. Ya kalau misalnya kita nggak bersyukur sih ya nggak pernah cukup ya, mau nominalnya berapa aja gitu. Jadi salah satu cara saya seperti yang finansialku suka cerita nih ke sobat finansialku itu upgrade skill dan cari alternatif lain, peluang lain untuk penghasilan tambahan. Jadi waktu itu saya juga ngajar nih Mas. Jadi selain di tempat saya ngajar itu saya ngajar juga junior ya waktu kuliah itu. Jadi saya kerja dari hari Senin sampai hari Minggu karena si junior saya ini cuma bisa di hari Sabtu dan hari Minggu aja gitu, dan malam harinya saya masih ngajar lagi juga di setelah jam kerja gitu. Oh oke. Jadi itu cuman pemicu awal aja ya, padahal punya banyak sampingan nih ternyata. Di usia yang awal-awal juga itu 500.000-nya ya udah dialokasikan ke reksadana ya. Jadi di usia muda bisa langsung melek finansial tadi langsung aja. Jadi sebatas yang kalau kita ini udah tahu tapi kalau nggak dipraktekin percuma ya Mbak Nurul ya. Percuma. Iya gitu. Betul. Nah, terus juga tadi saya sempat baca sebelum sesi ini dimulai nih, kan tadi Mbak Nurul ada ambil S2 ya? Iya betul, di Trisakti. Betul di Trisakti ya. Oke, nggak semua orang pingin, maksudnya gini, ada mau, tapi kadang buat eksekusinya butuh waktu. Kayak aku pun gitu. Ada sih rencana S2 gitu, tapi setelah dipikir-pikir waktunya segala macam satu dan lain hal gitu. Terus apalagi sekarang mesti buy online ya, kayak beda ya kalau kita belajar di kelas sama di online pasti totally beda gitu. Apa sih yang membuat Kak Nurul nih pingin ambil S2? Ada nggak sih yang men-triggernya? Silakan. Jadi gini, waktu saya setelah saya lulus ODP itu saya pertama kali penempatan di Surabaya, Mas. Jadi begitu saya 1 tahun lulus pendidikan, saya langsung dilamar ke Surabaya. Kemudian di sana hampir 1,5 tahun tuh. Nah baru dari sana saya dilempar lagi ke Jakarta, ke kantor pusat gitu. Nah terus waktu itu ya teman-teman saya udah waktu itu udah pada nabung lah, bisa mau beli rumah atau apa gitu. Terus saya mikir, kalau misalnya 5 tahun kayak gini-gini aja kayak sia-sia banget gitu, nggak ada yang bisa saya bawa kalau saya lulus dari perusahaan itu, terus saya bawa apa gitu. Nah tapi perlu diingat bahwa investasi itu bukan cuma dalam bentuk tangible asset ya, bisa juga dalam bentuk intangible asset, yaitu dalam bentuk skill, knowledge kita gitu. Nah gimana sih cara improve-nya? Salah satunya lewat kuliah itu gitu, ataupun sertifikasi. Tapi saya datang ke kampus, terus saya cari-cari pembanding lah, karena di Trisakti itu kan ada beberapa jurusan ya untuk S2-nya. Terus saya cari yang jurusannya fleksibel, gimana caranya dia ada kemudahan dalam hal pembayaran. Jadi anggota koperasi di kantor gitu. Jadi saya waktu itu pinjaman dari koperasi itu pun enggak full senilai sama total pendidikan yang harus saya bayar. Saya hanya paling cuma 10 juta lah hanya untuk bayar DP masuknya aja. Nah terus mungkin pada nanya, terus sisanya dari mana, kok bisa bayar, kok bisa lulus gitu. Sisanya adalah rezeki dari Allah, Mas. Nggak tahu saya juga dari mana itu datangnya. Pokoknya setiap saya mau bayar pasti ada aja. Entah ada yang ngundang saya buat ikutan ngajar gitu, atau minta tolong saya untuk ngerjain apa. Itu sekali misalnya saya dimintain kayak gitu tuh udah bisa ngumpulin biaya buat 1 semester bayar SPP-nya sih gitu. Dan saya waktu pas banget mau lulus itu, saya keterima di tempat yang baru yang sekarang ini gitu. Jadi ya semuanya udah diatur aja asal ada niat.
Wow, jadi semua dipermudah ya. Ya mungkin rencananya kita kalau emang serido Allah ya gampang ya, ada aja gitu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa nih ya. Nah, mungkin nih ada yang pengen tahu nih. Berarti kan tadi sebenarnya kita ada niat, ada jalan. Nah, tapi waktu dijalankannya itu gimana nih, Mbak Nurul? Ada nggak sih kesulitan kayak tadi kan waktunya harus kerja, waktunya kuliah S2 dan seterusnya, itu ada tips nggak nih berbagi waktunya? Karena kan uang mungkin bisa datang aja ya, tapi kan yang tadi namanya waktu itu kita sepenuhnya di kita. Ya, gimana nih, Mbak Nurul? Silakan. Betul. Ya itu, ya kalau manusia emang tempatnya mengeluh ya Mas, kalau capek ya wajar gitu. Nah tapi setiap dari kita itu kan punya waktu yang sama, 24 jam. Tergantung dari kita mau pakai waktu 24 jam itu buat apa. Kalau misalnya kita mau santai-santai ya itu udah pilihan kita. Tapi kalau misalnya kita mau mengisi waktu itu seperti yang saya pernah sampaikan, investasi waktu, kita mau bersusah-susah sekarang gitu, ya itulah nanti yang bakal jadi modal kita ke depannya gitu. Oke. Jadi benar-benar kita harus tahu prioritas hidup kita sendiri ya Mbak Nurul ya. Kalau kita sendiri aja nggak tahu apa yang kita mau kejar ya gimana orang bisa melihatnya gitu ya. Oke, saya suka. Setiap orang punya waktu yang sama, tapi gimana kamu ngatur itu sepenuhnya tanggung jawab teman-teman nih ya. Oke, thank you banget ya. Wah, keren ini. Oke, tadi nih Mbak Nurul, selama perjalanan meniti karir pasti ada dong kadang ya kita, ya namanya manusia kan nggak lepas dari kesalahan. Kita kadang mengambil keputusan yang akhirnya kita sesali di belakang nih. Ya kan, apa misalnya kayak tadi mungkin waktu pindah kerja, tadi ada beberapa pilihan, terus juga untuk melanjutkan S2 apa enggak. Tentu kan setiap orang punya ya turning point-nya masing-masing atau bad decision nih. Ibarat nightmare-nya lah. Boleh cerita nggak nih ke Sobat Finansialku? Pernah nggak sih Mbak Nurul selama hampir 11 tahun ini yang akhirnya, aduh, itu saya sesali deh, misal, atau saya agak sedih misalnya untuk mengambil keputusan tersebut. Silakan. Ya, alhamdulillah sejauh ini saya belum ada keputusan yang saya sesali ya Mas ya, karena ya tadi itu saya sebelum mengambil suatu keputusan saya seperti apa, sesuaikan semuanya gitu. Siap, jadi tadi secara overall Mbak Nurul belum sampai ada yang benar-benar disesali ya, karena tadi saya udah lihat sih, dari awal mula aja udah nimbang-nimbangnya udah banyak banget ya. Jadi kayak nggak akan sampai yang waduh disaster banget gitu, enggak ya. Nah ini kayak emang udah punya bakatnya deh ya Mbak Nurul, bisa buat analisa nih. Sekarang kalau tadi berarti tidak ada yang sampai parah-parah banget, tapi ada nggak sih satu golden momentnya Mbak Nurul yang merasa this is the best decision I ever made, ya kan? Jadi kan kita harus lihat dari dua sisi dong, ada nightmare, ada diamond-nya. Nah sekarang nih orang juga pengen tahu nih sukses story-nya, akhirnya ada nggak one of the best decision you ever made, Mbak Nurul? Iya, ada Mas. Itu adalah keputusan untuk pindah dari tempat yang lama ke tempat yang sekarang, gitu. Karena dulu, kalau sekarang ya, kalaupun ada berita rekrutmen gitu, biasanya hampir puluhan ribu gitu yang mau daftar, tapi yang keterima cuma sedikit. Nah itu kan udah salah satu bentuk bagaimana kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu memiliki kualifikasi gitu ya Mas ya, gitu. Karena di tempat yang sekarang inilah kemudian kemampuan saya menjadi lebih terasah dan lebih tajam gitu, karena yaitu tadi untuk bisa menjadi profesional analis artinya kita juga harus melalui beberapa sertifikasi kan ya setelah pelatihan kompetensi. Nah disitulah akhirnya saya kemudian bisa menjadi profesional analis di posisi saya yang sekarang gitu, setelah 11 tahun yang tadi saya lalui itu gitu. Keren ya, tadi makanya dari awal Mbak Nurul selalu fokus upgrade diri ya, jadi selalu ada jadi pembeda dengan yang lain. Oke, Mbak Nurul, ini nggak berasa nih udah hampir di ujung acara kita. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat Sobat Finansialku yang sekarang lagi berjuang meniti karir atau masih merasa wah kok gajiku di bawah UMR ya, aduh masih berkeluh kesah ya, kayak aduh kok gini-gini banget nih. Ada nggak nih buat teman-teman yang masih merintis di awal karirnya? Silakan Mbak Nurul. Kalau berkeluh kesah manusia wajar ya Mas ya gitu, tapi balik lagi fokus sama tujuan kita mau jadi apa gitu, dan mau kemana cita-cita kita. Itu sih dulu yang saya biasa terapin sama anak murid saya, gambar atau tulislah apa saja yang kalian mau, cita-cita kalian seperti apa, karena itu nanti yang biasa jadi pedoman tujuan kita mau kemana gitu. Dan jangan lupa investasi waktu, investasi dalam bentuk sedekah, kemudian investasi dalam bentuk ilmu gitu. Oke, jadi tadi sedekah, waktu, sama ilmu itu yang nggak akan berkesudahan ya. Jadi kalau ininya sudah beres ya
kan nanti kalau kayak tadi mobil, rumah itu ngikutin ya Mbak Nurul ya. Yang penting dari dalam Iya, kita udah betul. siapin dulu ya, secara ibarat software-nya dibagusin dulu. Oke, perjalanan hidup emang nggak selalu mulus ya teman-teman, tapi percayalah masih ada harapan untuk kamu selama kita masih percaya dan tetap berdoa dan juga tetap bekerja pastinya ya. Terima kasih untuk Mbak Nurul nih, semoga perbincangan hari ini bisa membuat teman-teman Sobat Finansialku dimanapun yang lagi nonton dan nanti ke depannya juga selalu terinspirasi ya, karena semua pasti ada waktunya. Yang penting jangan pernah kita berhenti. Oke, thank you so much Mbak Nurul untuk waktunya. Ya, terima kasih Mas Robi. Oke, terima kasih Sobat Finansialku yang udah menonton. Nanti boleh di-share juga ya video inspirasi ini ke teman-teman kamu. Dan saya Robi Kristi, undur diri dulu untuk event selanjutnya. Sampai ketemu di video berbagi inspirasi finansialku selanjutnya. Terima kasih.